Sebelum kita memulai mata kuliah pada pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala dan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surgawi, pada pagi hari ini kami bersyukur kepada Engkau karena Tuhan begitu mengasihi kami, dan pada pagi hari ini pun Tuhan memberi kesempatan kembali kepada kami supaya kami bisa duduk di tempat masing-masing untuk ikut mata kuliah misiologi pada pagi hari ini Tuhan. Berkati setiap mahasiswa yang hadir dalam mata kuliah ini melalui aplikasi Zoom, dan berkati dosen kami juga supaya bisa mengajar, menyampaikan materi-materinya dengan benar dan dengan baik Tuhan. Supaya kami bisa menerapkan materi ini di dalam ladang pelayanan kami semua, Tuhan tolong berkati, memberi pengetahuan, hikmat kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom kita semua. Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan mahasiswa-mahasiswi tingkat 4 ya, semester ke-8. Saya sangat terima kasih dan senang bertemu dengan Anda sekalian. Sebelum kita mengawali mata kuliah misiologis, saya mau menjelaskan rencana pembelajaran semester. Program studi sarjana teologi, sarjana pendidikan agama Kristen, nama mata kuliah misiologi. Semester ke-8 ya, setahu saya hampir setiap mahasiswa yang ikut mata kuliah ini tingkat 4 semester ke-8. SK isinya 3, dosen pengampu, nama saya Yong Hyun-jo yang asal dari Korea, tapi saya sudah sekian 7 tahun lebih tinggal di Indonesia. Sebagai orang asing saya pasti memiliki kelemahan bahasa, kadang-kadang logat bahasa Indonesia saya kurang tepat, tidak sesuai dengan sama orang Indonesia. Saya minta pengertian kepada setiap mahasiswa. Ya, kita langsung masuk dalam rencana pembelajaran semester mata kuliah misiologi. Yang pertama, deskripsi mata kuliah saya akan bacakan. Melalui mata kuliah ini, setiap mahasiswa dapat mewujudkan kemampuan dalam menjelaskan dasar-dasar misiologi berdasarkan Alkitab. Ada dua hal, melalui mata kuliah misiologis ini, setiap mahasiswa dapat mewujudkan kemampuan dalam menjelaskan dasar-dasar misiologi. Ini yang pertama. Yang kedua, berdasarkan Alkitab. Hampir 80 materi yang saya sampaikan bukan dari buku-buku lain, bukan dari sejarah saja, tetapi semuanya berdasarkan Alkitab. Kita terpanggil untuk melaksanakannya dan mampu mengaplikasikan konsep misi dalam konteks Indonesia sebagai masyarakat Mazmur, misi dalam masyarakat Mazmur. Apakah saudara-saudari sudah memahami istilah Mazmur? Itu berarti bahwa berbagai macam budaya. Ya, ketika saya tiba di Indonesia, saya heran. Karena budaya Korea, budaya tunggal, enggak ada budaya lain. Ya, satu bahasa, satu suku. Tetapi setibanya saya di Indonesia, saya sangat heran karena di Indonesia sekitar 400 bahasa dan ada ya 300 lebih suku-suku juga. Ya, maka dari itu Indonesia bisa disebutkan masyarakat Mazmur. Ya, kiranya sesudah kita belajar mata kuliah misiologi, kita bisa menerapkan materi ini di dalam ladang pelayanan kita semua. Yang kedua, capaian pembelajaran mata kuliah. Ada 3 bagian di dalam capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, sikap. Yang kedua, keterampilan. Yang ketiga, pengetahuan. Karena kita belajar sebuah teori, kita bisa menekankan pengetahuan lebih dahulu daripada hal-hal lain. Tetapi dalam mata kuliah ini, saya lebih utamakan sikap mahasiswa. Selama 5 tahun, saya mengajar
STTII Bali, ketika saya mengajar, saya sering bertemu beberapa mahasiswa yang masih kurang stabil, ikut kuliah, kurang setia melayani, dan sikap juga masih kurang bagus. Maka setiap mahasiswa yang ikut mata kuliah ini diharapkan bahwa memiliki sikap dan karakter yang baik, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Yang pertama, setiap mahasiswa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius dan berkarakter. Yang kedua, setiap mahasiswa menunjukkan sikap bertanggung jawab dan mandiri atas pekerjaan yang ditugaskan. Dalam mata kuliah ini, ada sekitar 3 jenis tugas yang dikerjakan oleh setiap mahasiswa. Ketika setiap mahasiswa melakukan tugas, ya mahasiswa sendiri bertanggung jawab atas hasil tugas dan mengerjakan dengan mandiri. Itu penting. Kadang-kadang saya menemukan beberapa mahasiswa yang nyontek. Ada yang mengerjakan salin sama tempel hasil-hasil tugas orang lain. Itu sangat dilarang sebagai seorang hamba Tuhan. Yang kedua, keterampilan. Setiap mahasiswa memiliki keterampilan dalam menjelaskan tugas. Yang kedua, setiap mahasiswa memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif, berpikir kritis, dan membuat keputusan secara tepat. Yang ketiga, pengetahuan. Itu juga penting ya. Yang pertama, setiap mahasiswa menguasai konsep, teori, dan menjelaskan dasar-dasar misiologi berdasarkan Alkitab. Yang kedua, setiap mahasiswa mampu mengembangkan teori misi dalam konteks Indonesia sebagai masyarakat Mazmur. Ya, ini salah satu tujuan yang terpenting. Ya, awal mata kuliah ini kita terus belajar teori misi. Tetapi bukan hanya itu saja, sesudah kita memahami dan menangkap teori misi, kita mengembangkan teorinya, kemudian mengaplikasikannya di dalam ladang pelayanan kita. Ini adalah tujuan yang terpenting dalam mata kuliah ini. Berikutnya, materi rencana pembelajaran. Saya sudah merencanakan bahwa kita akan bertemu dengan 16 kali pertemuan. Tetapi dalam rencana pembelajaran semester, saya hanya membuat 8 kali pertemuan. Itu bukan berarti kita hanya 8 kali pertemuan, tetapi karena satu materinya lumayan panjang, dengan 1 kali pertemuannya itu 100 menit, tidak bisa dijelaskan dengan secara keseluruhan. Maka dari itu, 1 materi atau 2 materi dijelaskan dalam 2 kali pertemuan. Dengan 1 topik, kita akan membahas selama 2 kali pertemuan. Pertemuan yang pertama dan kedua, mahasiswa mampu memahami, menjelaskan tentang hati Bapa, misi, misio Dei. Ya, ada istilah yang baru kita dengar ya. Nanti kalau kita sudah mulai pertemuan pertama, kita akan membahas hati Bapa, misi, dan misio Dei. Indikator mata kuliah ini ketetapan menjelaskan tentang hati Bapa, misi, misio Dei. Setiap mahasiswa yang telah mendengarkan materi-materi yang saya sampaikan menjelaskan kembali kepada saya dan kepada setiap teman-temannya. Setelah itu saya akan mengecek ketetapan penjelasan yang disampaikan oleh mahasiswa. Kriteria ya itu juga tetap sama ya, ketetapan, penguasaan, ketelitian, dan ketajaman atas penjelasan mahasiswa. Saya mengecek berapa persen
sudah dipahami oleh mahasiswa. Kemudian bentuk penilaian dalam pertemuan kuliah tidak ada ujian, tetapi kita cari waktu lagi dengan 2 kali ujian. Kita akan ikut ujian tengah semester dan akhir semester. Tetapi setiap kali pertemuan, mahasiswa akan mempresentasikan presentasi tentang tokoh-tokoh misionaris yang pernah melayani di Indonesia. Metode pembelajaran, kuliah dan diskusi. Saya kebanyakannya saya sendiri menjelaskan materi-materinya. Sesudah itu saya akan tanya kepada mahasiswa yang sudah ditanya akan menunjukkan pikiran dirinya sendiri atas materinya. Kemudian kita berdiskusi bersama-sama. Kemudian dalam pembelajaran saya tetap pakai presentasi. Kemudian bukan saya sendiri mempresentasikan sesuatu, tetapi mahasiswa juga mengambil tugas dan mempresentasikannya. Materi pembelajaran pengertian hati Bapa, misi, misio, Dei. Ya, karena 2 kali pertemuannya 200 menit. Ya, pertemuan yang ketiga dan keempat, mahasiswa mampu merumuskan permasalahan gereja yang dihendaki oleh Tuhan dengan berdasarkan Alkitab. Dalam pertemuan itu, saya akan menjelaskan gereja yang sudah didirikan sungguh diharapkan oleh Tuhan atau tidak. Gereja umum sama gereja yang dihendaki berbeda atau sudah menjadi sama dengan. Ya, itu akan dibahas. Kalau gereja yang sudah didirikan masih belum jadi seperti gereja yang sudah dihendaki oleh Tuhan, kita akan menyesuaikan gereja kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, indikator. Ketetapan perbedaan gereja umum dan gereja yang dihendaki oleh Tuhan. Yang kedua, ketetapan dan kekuasaan, kesesuaian gereja yang dihendaki oleh Tuhan. Kriteria ya, ketetapan, kesesuaian dan sistematika. Ya, bentuk penilaiannya tetap sama. Masing-masing kelompok akan mempresentasikan tokoh misionaris yang pernah melayani di Indonesia. Metode pembelajaran tetap sama dengan kuliah sebelumnya, kuliah dan diskusi, dan mahasiswa mempresentasikan. Materi pembelajaran, ya dikta kuliah akan dipakai karena karena kebanyakan materinya terambil dari Alkitab, maka kita terus membahas Alkitab. Khususnya dalam pertemuan ketiga sama keempat, kita terus membahas Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Berikutnya pertemuan kelima sama keenam, capaian pembelajaran mata kuliah itu adalah bahwa mahasiswa mampu menjelaskan misi dalam Perjanjian Lama. Indikatornya ketetapan menjelaskan tentang misi dalam Perjanjian Lama. Banyak orang mengatakan bahwa dengan keliru di dalam Perjanjian Lama tidak ada ide misi. Apakah itu benar atau salah? Ya, saya sendiri bisa mengatakan bahwa salah. Ya, kenapa? Ya, nanti kita akan membahas bersama atas hal itu. Kriteria ya tetap sama ya, ketetapan dan sistematika atas penjelasan dari mahasiswa. Tidak ada ujian, tetapi mahasiswa diharapkan bahwa presentasi. Metode pelajaran tetap sama dengan kuliah sebelumnya, dan materi pembelajaran juga tetap sama dengan kuliah sebelumnya, waktu juga tetap sama. Pertemuan ke-7 dan ke-8, capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa mampu menjelaskan
perbandingan misi dalam perjanjian lama, perjanjian baru. Suasana kegiatan misi di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru berbeda. Maka dari itu dalam pertemuan ke-7 dan ke-8 kita akan membahas perbedaan misi di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi indikator juga ya sama, ketetapan menjelaskan perbedaan misi dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Kriteria ya itu juga tidak begitu beda dengan kuliah sebelumnya, ketetapan dan sistematika atas penjelasan dari mahasiswa. Ya tidak ada bentuk ujian, tetapi mahasiswa membawa presentasi tokoh-tokoh misionaris yang pernah melayani di Indonesia. Metode pelajaran, materi pembelajaran, ya waktu ya semuanya sama dengan kuliah sebelumnya. Pertemuan ke-9 dan 10, mahasiswa mampu menjelaskan misi dalam perjanjian Abraham. Ini poin yang pertama. Mungkin dalam pertemuan 9, ya kita akan membahas. Kemudian dalam pertemuan ke-10 kita akan membahas ekspansi misi dunia dalam sejarah dunia. Maka sesudah habis kuliah ini, mahasiswa mampu menjelaskan ekspansi misi dunia dalam sejarah dunia. Dalam materi ini kita akan membahas 5 era, 5 zaman yang dibagi oleh Ralph Winter. Sesuai dengan teori-teori itu, kita akan membahas ekspansi misi dunia dalam sejarah dunia. Ketetapan indikatornya ya, ketetapan menjelaskan misi dalam perjanjian Abraham. Yang kedua, ketetapan menjelaskan ekspansi misi dunia dalam sejarah dunia. Kriteria bentuk penilaian, metode pembelajaran, metode materi pembelajaran, waktu pembelajaran tetap sama dengan kuliah sebelumnya. Pertemuan ke-11 akan membahas bahwa perbedaan sejarah gereja dan sejarah misi. Sesudah selesai materi, mahasiswa mampu memahami perbedaan sejarah gereja dan sejarah misi. Indikatornya, ketetapan menjelaskan perbedaan sejarah gereja dan sejarah misi. Dalam pertemuan ke-12 kali, mahasiswa mampu menjelaskan tulang punggung misi pada zaman modern. Ya, ada 3 zaman di dalam misi pada zaman modern. Ada 3 orang pelopor juga. Ya, mereka masing-masing melakukan misi dengan cara yang unik, tergantung zamannya. Dalam materi ini kita akan membahas tulang punggung misi zaman modern. Indikator juga sama, ketetapan menjelaskan tulang punggung misi zaman modern. Kriteria dan bentuk penilaian dan materi pembelajaran, ya metode pembelajaran, waktu pembelajaran tetap sama dengan kuliah sebelumnya. Ke-13 kali, ke-14 kali pertemuan, ya kita akan belajar strategi misi untuk sedunia, dan kedua, status agama dunia. Maka dari itu, capaian pembelajaran dalam pertemuan ke-13 kali adalah bahwa mahasiswa mampu memahami strategi misi untuk sedunia. Indikatornya, ketetapan menjelaskan strategi misi untuk sedunia. Dalam 14 pertemuan, capaian pembelajarannya adalah bahwa mahasiswa mampu menjelaskan status agama dunia. Indikatornya, ketetapan menjelaskan status agama dunia. Ya, yang lain tetap sama dengan kuliah berikutnya. Sebagai pertemuan yang terakhir, pertemuan 15 ya atau 16 ya akan belajar bersama
istilah window 10, 40 derajat dan negeri-negeri yang ada di situ. Ini dalam pertemuan 15 kita akan membahas hal tersebut. Indikatornya ketetapan menjelaskan window 10, 40 derajat dan negara-negara yang ada di situ. Dalam pertemuan yang 16, kita akan membahas hubungan misi dan budaya untuk memberitakan Injil dengan efektif. Ya, kita sudah tahu masing-masing suku memiliki budaya yang beda. Maka kita harus memahami budaya orang pribumi. Ya. Jadi dalam pertemuan yang terakhir kita akan membahas hubungan misi dan budaya untuk memberitakan Injil dengan efektif. Sesudah itu, capaian pembelajaran dalam 16 kali pertemuan adalah bahwa mahasiswa mampu menjelaskan hubungan misi dan budaya untuk memberitakan Injil dengan efektif. Indikatornya ketetapan menjelaskan hubungan misi dan budaya untuk memberitakan Injil dengan efektif. Kriteria, bentuk penilaian, metode pembelajaran, materi pembelajaran, waktu pembelajaran tetap sama dengan kuliah sebelumnya. Yang keempat, bobot penilaian. Ya, memang bobot penilaian itu sangat diperhatikan oleh mahasiswa. Selama ini di antara kita ada yang ngantuk, tetapi bangunlah ya, kita semua, bobot penilaian itu terpenting. Ya, ada 4 bagian. Yang pertama ujian, yang kedua tugas, yang ketiga keaktifan, dan hasil presentasi, yang keempat kehadiran. Ya, ada 2 jenis ujiannya, ujian tengah semester, ujian akhir semester. Masing-masing ujian memiliki bobot 20%. Ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 20%. Jenis tagihannya ya tergantung nilai mahasiswa. Tugas bacaan diktat supaya masing-masing mahasiswa lebih aktif ikut dalam mata kuliah ini, saya meminta kepada mahasiswa membaca diktanya ya, membaca diktat secara keseluruhan sampai bulan September tanggal 20. Sesudah itu mengerjakan tugas bacaannya. Ya, itu bobot penilaiannya 20%. Kehadiran dan hasil presentasi kelompok. Tadi saya sudah menjelaskan masing mahasiswa akan dibagi dengan 5 kelompok. Satu kelompok dibentuk dengan 3 orang mahasiswa. Masing-masing kelompok akan mempresentasikan tokoh-tokoh misionaris yang pernah melayani di Indonesia, ya, di Indonesia. Dengan hasil presentasi saya akan menilai. Kalau hasilnya baik, ya 100. Dan hasilnya ya tidak begitu baik, ya 80. Kalau biasa, ya 60. Keaktifan dan hasil presentasi itu sangat dipentingkan. Maka dari itu bobot penilaiannya ya 30%. Yang keempat, kehadiran. Ya, karena setiap mahasiswa tinggal di asrama, mungkin selain sakit penyakit semuanya hadir dalam mata kuliah. Tetapi sebagai standar ya kalau hadir 100% bisa dapat 100. Kalau 1 kali absen ya 90. Kalau 2 kali tidak hadir 80. 3 kali tidak hadir 70. 4 kali tidak hadir 60. Kalau 5 kali di atas tidak hadir, tidak bisa menerima nilainya. Tahun depan harus ikut ulang mata kuliah misiologi lagi. Kemudian yang terakhir ya, referensi buku. Ada 6 jenis buku-buku yang saya pakai ya untuk membuat diktat. Kalau di antara kita ada yang tertarik atas mata kuliah ini dan ada yang mau jadi misionaris, ya harus membaca
buku-buku yang sudah saya kenalkan di dalam pembelajaran, rencana pembelajaran semester ini ya. Ya, bisa perhatikan dan baca kembali. Ya, itu aja saya sampaikan sebagai rencana pembelajaran semester. Kiranya setiap mahasiswa semangat setia ikut dalam mata kuliah ini dan mengerjakan tugasnya dengan mandiri. Kalau tidak ada pertanyaan, dengan doa kita akan mengakhiri pertemuan pertama. Mari kita tundukkan kepala kita semua dan berdoa. Bapa kami yang baik, kami sudah mendengar rencana pembelajaran semester mata kuliah misiologi. Kiranya kami semua sebagai dosen, saya juga semangat setia mempersiapkan materinya dan dengan tepat mengajar mahasiswa, dan setiap mahasiswa yang ada di tempat ini bisa mengerjakan tugasnya dengan jujur, dengan setia, dan dengan mandiri Tuhan. Berkati kami semua supaya sebagai alat-Mu kami bisa dipakai dan melalui pelayanan kami nama-Mu bisa dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kuliah berikutnya. Shalom.